Kang Eko, Persib akan menghadapi Bali United besok. Saya sempat membaca sedikit statistik, ternyata Bali United selalu diunggulkan. Dilihat statistik, Persib hanya selalu kalah. Tapi di Soccer Indonesia itu tahun 2016 sempat di Jalak Harupat Persib menang begitu ya. Nah, bagaimana dengan statistik Persib lawan Bali United, sementara di papan atas 1-4 persaingan begitu ketat. Cuma beda 1 poin ya. Iya. Nah, menurut Anda bagaimana nih komentarnya? Ya, saya kira ini adalah pertandingan yang paling menarik pekan ini ya. Big match. Dari materi pemain kan kedua tim ini sama-sama bagus, bahkan bagus banget lah ya. Didukung oleh finansial yang sangat baik juga gitu, membuat tim pelatih leluasa ya sebetulnya mau milih siapa saja. Nah, saya pikir yang akan menjadi pembeda adalah komposisi yang diturunkan nanti gitu ya. Jadi Persib ini banyak yang ngomong, wah kedatangan Ezra sama Igbo Nevo gitu ya, jadi lebih kuat. Ya belum tentu. Igbo Nevo kemarin di AFF dimainin enggak gitu ya. Malah Igbo Nevo ini menurut saya rentan juga gitu, bisa jadi pemain. Kenapa? Karena dia selama beberapa pekan kan kehilangan nuansa bertanding ya. Iya, betul. Di AFF dipainkan, di Liga gitu main gitu. Nah, makanya ini kejelian pelatih betul. Jadi Rene Robert Alberts ya, ujian sebetulnya untuk menjawab ya berbagai kritikan dan tudingan dari bobotoh toksik gitu ya. Itu besok gitu. Karena kalau ke pertandingan pertama kemarin ya Persib menang 1-0. Ya walaupun menang adalah menang ya tentunya ya. Lawan Persita kita sangat senang gitu. Tapi kan bisa dikatakan kemarin itu pemain asingnya kan masih belum optimal ya. Walaupun kelihatan bagus tapi itu masih belum optimal gitu. Nah, pertandingan ini pemain asingnya udah nyetel. Da Silva aja kan bukan orang baru di Liga Indonesia gitu ya. Dalam artian ini skuad sangat mumpuni ya, pemain-pemain bagus, pemain-pemain terbaik di seluruh lini gitu ya. Nah, Robert Alberts dikasih senjata kayak gini bisa ngapain gitu. Kalau sampai kalah itu makin gak enak dia posisinya. Dan saya udah sering dengar juga nih. Saya nggak ngomong Rene ya. Saya bilang udah sering juga berarti beberapa pelatih lain ya. Kalau kondisinya nggak enak, dia tertekan, merasa disudutkan. Ketika dia uring-uringan, nanti yang jadi pelampiasan ya itu pemain juga. Makanya Rene Alberts nunjukin itu paling pas memang besok pas lawan Bali gitu. Bahwa dengan skuad mumpuni, Persib bisa menang lawan Bali yang skuadnya juga luar biasa ya. Dan Bali, saya nggak pemain Bali ini banyak, ada yang baru juga kemarin gitu. Cuma tetap aja Spaso yang harus diwaspadai itu. Spaso ini ya, pemain Persib yang memang punya permainan yang gacor gitu ya. Iya. Spaso ini ya. Oke. Nah, jadi agak berbeda nih, apalagi Klopp nggak main ya. Agak berbeda dengan mayoritas pemain yang dimiliki Persib. Ya kecuali yang 2 Brazil itu ya, saya masih belum bisa komentar. Tapi kebanyakan pemain yang dimiliki Persib ya, itu sangat ditentukan performanya itu oleh rekan-rekan yang lain ya. Kayak Wander Luiz itu bagus kok. Ya, semua yang pernah lihat Wander Luiz finishing itu bagus. Nah, finishing dalam artian dia tetap butuh crossing, umpan-umpan bagus dari teman-temannya kan. Kalau teman-temannya main gak bagus, Wander Luiz ya gak akan bagus juga mainnya gitu loh. Nah, ini beda sama Spaso ya, beda sama Spaso. Spaso ini walaupun teman-teman yang lainnya gak optimal ya, tapi dia selalu bisa menjadi pembeda dengan skillnya, dengan shooting-shootingnya gitu ya. Dia selalu bisa membahayakan. Bahkan dia bisa membuka peluang buat rekan-rekannya. Nah, ada pemain satu nih di Persib yang saya lihat ya. Walaupun teman-temannya yang lain main kurang bagus, tapi dia tetap bagus gitu ya. Itu Mark Locke. Nah, sialnya Mark Locke besok nggak main gitu aja sebenarnya. Ya. Mark Locke dipastikan juga besok absen karena akumulasi ya. Iya, dan itu nggak boleh jadi alasan Rene Alberts ya. Ntar mau Ele atau Seri atau Mark Locke nggak main, nggak bisa dong kan mainnya Persib gitu. Dalam artian pelapisnya juga nggak kalah bagus. Ini kan masalah kecerdasan pelatihnya aja. Jeli nggak dia gitu. Oke. Ini sayang sekali memang Mark Locke besok tidak akan diturunkan.
Ini seandainya ya, kayak kok saya baru berandai-andai. Tiba-tiba besok memang ada pemain yang baru begitu ya, yang direkrut oleh Robert. Entah siapa gitu ya. Cuman seandainya begitu ya, besok ada pemain baru. Tentu akan ada pemain-pemain Persib juga yang mungkin harus tergeser lagi. Artinya setelah kemarin memasukkan 2 Brazil, kalau misalkan ini Mbak ya, ada tambahan lagi pemain, itu artinya harus ada yang dibongkar lagi. Nah, kalau menurut Anda seperti apa nih dengan bongkar pasang pemain ini ya? Iya, sebetulnya kalau buat komposisi Persib seperti sekarang ya, juga udah melewati putaran 1. Sebetulnya bukan bongkar pasang sih, ya, tapi lebih tepat melengkapi yang hilang, hasil yang hilang gitu. Dan harusnya nggak salah gitu. Yang pertama, ini pelatih kan bisa kita anggap bagus ya, pelatih bagus, terus manajemen juga support. Nah, dalam artian harusnya pemain pelengkap ini memang kepingan puzzle yang pas gitu. Jadi kalau bongkar pasang kayaknya terlalu ekstrim lah Kang. Kalau bongkar pasang gitu ya. Ini kan hanya melengkapi yang dirasa kurang ya. Kayak kemarin nih, strikernya kurang oke, ya performanya kurang, masukin sih Da Silva sama Bruno gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi sebetulnya bukan bongkar pasang juga sih. Saya kira dari skema permainan Robert ya akan begitu-begitu saja. Cuma mungkin kemarin pemain yang ada gitu ya. Masih belum bisa dioptimalkan lah gitu. Dan kalau diterusin mau optimal jadi perlu dipiceun eta. Karena Wander Luiz ini kemarin saya udah lihat sama teman-teman ya, rekaman video dia. Wah, ini kalau di Sleman dia bisa dapat crossing yang enak. Bisa bahaya banget, ini Wander Luiz bisa bagus lagi. Ini juga karena pemain bola itu tetap permainan kolektif tim begitu ya. Iya, sebagus betul. apapun kalau memang ya tidak dapat aliran bola yang bagus juga kurang. Tapi Spaso memang berbeda tadi Anda katakan. Spaso sama Simic ya. Marco Simic ya. Simic sama Klok sebetulnya, sama Mark Klok. Ini ya sebetulnya. Jadi saat keseluruhan tim main jelek ya, ini pemain-pemain itu tetap bisa main bagus. Gitu. Oke. Kalau kemarin memang yang jadi putaran 2 ini memang striker begitu ya yang disoroti. Kalau menurut Anda di bagian belakang sendiri nih, seperti apa nih untuk komposisi di belakang Persib ini? Karena penting juga pertahanan ini ya, Kang Eko ya. Iya. Ya walaupun kemarin sering blunder segala macam ya, tapi kalau parameternya clean sheet ya, ya Persib kan rata-rata kan walaupun menangnya 1-0 atau tipis-tipis gitu ya, 1-0 sih. Ya, terutama kalau kemenangan 1-0 berarti kan depannya kan kurang bagus ya, depannya mandul, tapi statistik 1-0 itu juga bisa mengatakan bahwa tetap clean sheet gitu kan. Jadi saya sih yang absen siapa? Itu ya Jupe ya. Jupe ya saya kira masih ada pilihan lah, ada pilihan. Makanya masuknya Iqbal Nevo itu bisa jadi memperkuat lini belakang yang ditinggalkan Jupe. Kalau enggak malah bisa jadi sektor paling riskan gitu. Karena tetap Kang di kompetisi seketat Liga 1 saya kira yang namanya nuansa bermain gitu ya. Iklim bermain itu harus dijaga dan Iqbal Nevo kehilangan itu. Apalagi di AFF dia nggak pernah diturunin ya sama Sintayong itu. Kalau kita coba tarik ke statistik begitu ya. Berapa besar sih Persib besok bisa menang kalau melihat statistik? Seberapa besar sih Persib bisa unggul? Nggak besar ya. Kalau melihat statistik nggak besar gitu. Jadi tetap aja kesulitan untuk mengalahkan Bali United ya. Cuma sialnya ini kan saya selalu mengharapkan Persib menang ya di setiap pertandingan gitu. Nah, itu faktor emosional ya Kang ya, bahwa siapapun lawannya Persib ini harus menang gitu. Tapi kalau disandingkan dengan hal-hal yang rasional kayak statistik dan lain sebagainya, maka Kang ya, peluang Persib untuk menang itu jadi agak berat gitu ya. Makanya kalau total kayaknya bakalan imbang tuh Kang. Bakalan imbang, terus kalau misalkan ada satu tim yang menang gitu ya itu pasti tipis lah. Persib pernah menang lawan Bali waktu itu juga karena ada Vladimir ya dan juga ada David Lali itu tahun 2016 di ESC ya. Sementara selepas dari itu Persib memang selalu kalah, bahkan kalau tidak kalah ya imbang.
gitu ya. Iya, justru itu tadi. Di putaran pertama kemarin pertemuan 18 September 2021 juga ya. Ini juga imbang ya. Iya. Imbang. Nah, tapi pemainnya tentu berbeda dengan besok yang akan diturunkan. Tentu tidak sama dengan di bulan ataupun di putaran pertama yang lalu. Ini berbeda. Nah, dengan masuknya katakanlah 2 striker ini, apakah Anda optimis Persib bisa unggul besok dengan adanya 2 striker baru yang baru saja dimasukkan di putaran kedua ini? Kalau kedua striker itu main bagus ya, main bagus. Anggaplah saya nggak ngomong bagus, main normal gitu ya. Main normal, saya sangat optimis ya. Jadi kalau kemarin kan beberapa kali gol itu kan datang dari second line. Kayak Rashid itu kan hitungannya bukan ini ya, bukan gedor utama ya. Rashid, ya itu beberapa kali Persib menang, malah Rashid yang ngegolin ya. Nah kalau besok ya, kalau duo Brazil itu main bagus, saya pikir kita bisa menang insya Allah. Jadi faktor imbang itu sebetulnya bukan faktor kedua Brazil ini mandul, Kang. Tadi saya mengatakan kemungkinan besar imbang itu, tapi faktor kita masukin dan Bali juga bisa masukin. Karena kan saya agak sedikit ini nih lihat belakang ya. Karena kehadiran Ibu Nevo digadang-gadang banyak bobotoh kan ini, wah ini Ibu Nevo balik lagi gitu ya. Sebagai hal bagus ya, hal penentu yang positif. Cuma saya melihat dari kacamata lain, ini kehadiran Ibu Nevo bisa jadi pemain gini, karena pemain ini lama nggak bermain, kehilangan suasana bertandingnya gitu. Betul. Di timnas juga tidak gitu ya. Dalam artian inilah sebagus-bagusnya lini belakang Persib besok. Kalau Spaso main bagus, udah bisa masukin dia. Ya, ini yang memang harus diantisipasi adalah gerakan Spaso begitu ya. Harus mendapatkan pengawalan. Tapi kalau melihat di laga ataupun putaran pertama, memang yang waktu itu rada gacor lawan Bali itu Beckham ya? Iya, Beckham ya, yang 2 gol dia ya. Iya, betul. Nah, Beckham juga besok ada kemungkinan diturunkan ya. Mudah-mudahan saja. Tapi Kang Eko kan di kemarin waktu lawan Persita juga sudah melihat duo Brazil ini, menurut Anda seperti apa nih? Lihat permainan saja, bukan lihat lawannya, tapi lihat gaya permainan mereka nih. Iya, kedua pemain ini istimewa ya. Ini khusus buat Bruno, ini kan secara logis bisa kita asumsikan seperti ini ya. Peringkat Liga Vietnam itu kan jauh di atas, ya nggak jauh lah, pokoknya di atas Liga Indonesia ya. Dan di Vietnam ini, si Bruno ini bagus gitu. Sukses lah ya di Vietnam ini. Otomatis ketika dia bermain di liga yang peringkatnya di bawah ya, tingkat kompetitifnya, harusnya pemain ini kan bisa lebih gacor lagi. Dan kemarin sebetulnya kelihatan Bruno ini bisa jadi pembeda ya, istimewa. Kemarin itu yang paling saya ingat ada wall pass ya, bola dikasih lagi sama Klopp. Itu kalau pemain kita kebanyakan itu diolah lagi, di dribble, dioper. Nah si Bruno langsung syuting walaupun gak masuk kemarin. Oh ini instingnya dapat nih. Justru hal-hal kayak gini nih kan. Jadi kalau bukan lagi, kita tuh kalau ngomongin kompetisi Liga 1 terus pemain mandek gitu ya, kadang-kadang kita udah gak ngomongin lagi teknis. Karena kalau ngomongin teknis mah ada pemain Persib saat ini goreng halusnya. Tapi tentang insting, konsistensi, nah hal seperti itu kan. Saya lihat kemarin Bruno ya, kalau udah Silva sih masih belum kelihatan banget, tapi kan saya ngelihat dia waktu di Persebaya bagus gitu ya. Tapi khusus buat Bruno, dia akan jadi pemain istimewa ini harusnya ya. Kalau sesuai dengan pikiran saya ya, dia bakalan bagus ini di Indonesia nih. Berbekal juga dengan kemampuan di liga sana yang memang di atas kita begitu ya. Iya, Liga Vietnam tuh di atas kita lah. Ibaratnya kalau main di liga yang lebih rendah kan harusnya lebih bagus lagi. Oh, dengan syarat nggak cedera ya. Iya, itu betul. Kemarin saya sempat dapat kabar kan dia punya track record cedera. Tapi kan pas itu kan lolos ya, kesehatan di Persib ya, harusnya beneran nggak cedera gitu. Tapi kemarin juga kan tidak full, mainnya tidak 90 menit. Iya makanya konsistensi itu kan meliputi dia cedera apa enggak gitu. Karena tuh Persib itu sering loh dapat pemain bagus ya, tapi sering cedera gitu. Itu kan jadi nggak optimal juga gitu. Oke.